The Void Century. Mari kita mulai dari awal. Ada sebuah masa yang dinamakan Void Century di One Piece, di mana hanya kru Gold Roger sajalah yang mengetahui misteri apa yang terjadi di dalamnya. Namun, seorang Profesor O'Hara bernama Clover menemukan petunjuk tentang apa yang terjadi di masa itu. Beliau mengatakan bahwa ada sebuah kerajaan kuno yang amat berjaya dan menguasai seluruh lautan. Namun, kerajaan tersebut memiliki musuh yang sangat berbahaya, yang pada akhirnya berhasil meruntuhkan kerajaan tersebut dan menghapus semua sisa-sisa keberadaannya dari sejarah. Masa mulanya Void Century bersamaan dengan masa berakhirnya kerajaan ini, dan World Government dibentuk pertama kali pada masa itu juga. Maka Clover berasumsi bahwa World Government tak lain dan tak bukan adalah musuh kerajaan tersebut. The Hidden Pattern. There are three things that can distort mainstreams, the flow of time in trade will, as long as people continue to seek the true meaning of freedom, they will never cease to be. Gold Roger. Mungkin Offlover bisa mengecek sendiri semua cerita One Piece selalu mengikuti ketiga timeline tersebut. Contohlah kisah Chopper dan Dr. Hiluhu. Impian Dr. Hiluhu adalah menemukan panacea yang mampu menyembuhkan semua penyakit di dunia. It's called a main dream, yang dilanjutkan oleh Chopper tentunya. Impiannya yang lain adalah membuat bunga sakura mekar di Drum Kingdom. Namun Hiluhu kalah melawan penyakit yang dideritanya, Flow of Time. Impiannya diwarisi oleh Chopper, yang pada akhirnya berhasil membuat bunga sakura mekar di Drum Kingdom dan berlayar bersama Luffy in Hero Will. Menurut saya kira-kira rangka ceritanya begini. 1. Di masa lampau ada seorang yang memiliki impian tertentu, namun impian tersebut tidak terkabulkan. Yang kedua, impian tersebut tidak terkabul dalam waktu lama. Yang ketiga, mungkin seseorang yang akan mengabulkan impian tersebut dan merupakan seseorang yang mewarisi si pemilik impian tersebut. Bisa jadi kan? Dan lalu bagaimana dengan Gold Roger sendiri? Roger's Dream. Impian Roger yang dibicarakan Whitebird sebenarnya bukanlah impiannya sendiri. Roger mewarisi impian tersebut dari 800 tahun yang lalu. Ya, impian yang terlupakan dari The Asian Kingdom. Kerajaan ini sangat besar, menguasai nyaris seluruh dunia. Mereka juga memiliki teknologi yang sangat canggih. Namun ada satu hal yang menjadi permasalahan untuk mereka. Dan seperti yang kita tahu, dunia One Piece memiliki 4 macam lautan yang terbagi oleh Grand Line dan Red Line. The Asian Kingdom menganggap kedua tebing ini sebagai pengganggu yang harus dimusnahkan, karena mereka mengganggu para pelaut yang hendak menyeberangi lautan dengan bebas. Dan sebagai konsekuensinya harus juga menghalangi kerajaan ini mencapai kemakmuran tertingginya. Maka mereka membuat sebuah proyek raksasa yang dibilang gila, tapi harus dilakukan. Proyek ini adalah proyek untuk menghancurkan Red Line dan Grand Line, dan dengan demikian menyatukan keempat lautan tersebut menjadi satu lautan besar. Proyek ini dinamakan One Piece. Untuk merealisasikan proyek ini, The Asian Kingdom membangun 3 buah senjata kuno yang sanggup menghancurkan dunia, yang sekarang disebut Ancient Weapon. Namun, tidak semua orang senang dengan proyek tersebut. Beberapa kerajaan yang tidak setuju, tepatnya 20 kerajaan kecil, bersatu dan menegaskan perang terhadap The Asian Kingdom. Mereka memenangkan perang dan membentuk World Government, sedangkan Asian Kingdom beserta proyek One Piece lenyap dari muka bumi. The Flow of Time. Namun, The Asian Kingdom ini sudah mengantisipasi kejatuhan mereka. Polyglyphs pun diciptakan dan disembunyikan di seantero muka bumi, berisikan sejarah mereka dan Asian Weapons yang mereka buat. World Government tentu saja tidak terima, dan mereka melarang ilmu membaca polyglyphs. The Inherited Will. 800 tahun telah berlalu ketika Gold Roger mencapai Raftel, tujuan terakhir One Piece, dan berhasil menemukan sejarah yang hilang. Ia tahu apa yang harus dilakukan, namun tubuhnya digerogoti oleh penyakit dan umurnya tidak akan panjang. Maka
Roger memutuskan untuk menciptakan era bajak laut yang terkenal itu dengan harapan seseorang yang cukup kuat akan muncul dan memenuhi impian ini menggantikan dirinya. The Project of One Piece. Bagaimana proyek ini akan terlaksana? Bentuk bumi One Piece bisa kita lihat seperti ini. One Piece adalah proyek untuk menciptakan lautan yang sempurna untuk dilayari. Ada dua pekerjaan yang harus dilakukan: menyatukan 4 lautan besar menjadi satu lautan dan melenyapkan anomali di Grand Line. Caranya dengan menghancurkan satu titik di mana semua lautan di muka bumi bertemu di suatu tempat. Titik ini ada dua dan keduanya harus dihancurkan. Yang satu di Reference Mountain dan Holy Ground Mariojoa. Ya, tempat Luffy pertama memasuki Grand Line dan tempat naga langit tinggal. Menghancurkan titik ini akan menjadi tugas Pluton dan Uranus. Jika berhasil, yang akan terjadi adalah lautan akan menjadi liar daripada sebelumnya. Karena lautan kehilangan jumlah daratan yang sangat besar, pusaran air akan muncul di tempat kehancuran terjadi. Badai dan ombak besar susul menyusul. Setelah beberapa waktu, lautan akan menjadi normal kembali. And the magic begins. Bagaimana dengan para Sea Kings? Well folks, kita punya Poseidon untuk ini. Poseidon, sang raja dari segala macam Sea Kings, akan mengendalikan para monster laut. Ini untuk menciptakan pelayaran yang aman. Proyek One Piece selesai. And the after effect is, pusaran air akan tercipta dari kehancuran Reference Mountain. Kenapa? Karena volume air dari keempat lautan tersebut akan mengalir menuju bekas Reference Mountain, mengisi lubang yang tercipta dari kehancuran ini. Dan bersamaan dengan air laut, meluncur jugalah segala macam penghuninya, dan hasilnya all blue, lautan impian Sanji, di mana semua jenis ikan di muka bumi dapat ditemukan di sana. Dan impian kru topi jerami akan terlaksana dengan proyek ini. Luffy menjadi raja bajak laut. Dia bajak laut paling bebas di atas lautan, karena lautan sekarang sudah bersatu. Luffy secara harfiah telah mencapai impian ini. Sanji menemukan all blue. Nami bisa menggambar peta dunia yang telah lama diimpikannya. Franky dapat melihat Thousand Sunny berlayar meluncuri seluruh dunia. Robin menemukan sejarah yang hilang. Kalau tidak, bagaimana orang bisa tahu akan One Piece? Brook dapat melabun dengan mudah sekarang tanpa dihalangi oleh tebing-tebing yang curam. Well, bagaimana dengan Mariojoa dan Fishman Island? Madame Shirley tidak berbohong ketika ia melihat masa depan. Luffy menghancurkan Fishman Island. Dengan kata lain, Luffy sedang menjalankan proyek One Piece ini. Leluhur Fishman Island sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Ingat dengan Joy Boy? Ya, dia adalah salah satu raja dari Asian Kingdom yang membuat perjanjian dengan Mermaid Princess di masa itu. Poseidon, sang raja dari Sea Kings. Joy Boy berjanji kepada Poseidon bahwa sebagai ganti penghancuran Fishman Island, ia akan memberikan tempat yang lebih baik di atas permukaan air, di mana mereka dapat hidup di bawah matahari. Jadi ingat impian Queen Otohime? Untuk tujuan inilah Noah Arch dibangun. Thanks for watching. Ajep 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 ajep. Hey. Dan jangan lupa nonton teori selanjutnya ya, cok. Kartel.